変身 Henshin. Nonton Zetsu puyeng, gak bisa menikmati. Udah guys, udah. Karena itulah ada bahas-bahas ini sejak episode pertama. Pokoknya nonton dan ramaikan aja, anak aja yang makan puyeng-puyengnya ya. Tapi thank you juga buat yang mau puyeng bersama guys dari kemarin. Ada lagi nih yang dikuak di episode ini dan masuk ke inti utama cerita. Dan gimana konklusi problem yang kemarin? Overall Ana juga masih menikmati Zetsu sejauh ini. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita bahas. Ini dia Kamen Rider Z episode ke-7. Awal episode ini kita itu masih dihadirkan ya dengan aksi Kamen Rider Zetsu Technology Machinery yang menghabisi para pasukan robot penjaga bergergaji yang baru aja dibangkitkan oleh Nox. Pas finishing ya tema machinery-nya dapat banget sih ini ya. Jadi dua robot penjaga ini tuh dicapit ala-ala barang produksi pabrik aja. Lalu dihabisi sama Zetsu dengan Brackham Zetsu mode gun-nya yang tiba-tiba berubah menjadi senjata laser besar ala-ala di film sci-fi. Itu keren guys ya, udah ala-ala Mega Man. Kita juga dikejutkan dengan Pak Bijogi yang membawa Nemu pergi tapi tidak bersama istrinya. Membuat kita juga jadi cukup sentimen lagi nih ya dengan Pak Bijogi yang berasa kayak terlalu obses sama si Nemu ini sebagai bos agensinya. Nah, semuanya itu bakalan dijawab guys di episode ini. Detail lainnya lagi, Nox itu memanggil Baku di sini dengan nama Seven, sama seperti kayak si Zero ya. Itu kan kode numbernya dia sebagai agent. Seakan-akan Nox ini tuh masih punya segudang rahasia dan tahu banyak nih ya soal Baku. Nox kemungkinan besar akan banyak Anda bahas di episode ini, jadi pantengin terus guys. Bagian ini bakalan kita kesinambungkan juga sama bagian akhir episode ini. Pokoknya sekali lagi pantengin aja. Jadinya mau nggak mau si Reiko ya, mantan istrinya Pak Bijogi di dunia mimpi ini tuh disumputin dulu. Soalnya penjara ini kan penuh dengan bahaya, plus si tante juga udah sepoyongan kecapean, jadi disumputin nih sama si Baku ya. Berlanjut ke Baku yang mati-matian mencari Pak Bijogi dan Nemu sampai naik berlantai-lantai tapi nggak ketemu. Sampai-sampai Baku itu terbangun di dunia nyata dengan keringat udah ngucur tuh di sekujur tubuh. Soal problem di misi kali ini disampaikan ke Komandan Zero di markas ya. Udah lama nih Baku nggak ngobrol lagi sama Zero. Misi ini terbilang cukup kompleks, apalagi untuk mencari pintu hati sang pemilik mimpi yang tersisa satu lagi yang masih tertutup. Ingat guys, pintu hati di mimpi kali ini ada 4 pintu, di mana 3 pintu itu sudah terbuka dan tinggal menyisakan 1 pintu lagi. Pembicaraan ini diinterupsi oleh kedatangan Fujimi-san dan juga Mbak Nagumo. Kirain Ane ini bakalan jadi momen gitu ya, Zero itu kenalan sama Fujimi maupun Mbak Nagumo. Tapi secepat kilat, Zero itu udah berubah lagi jadi mode motor di belakangnya si Baku. Mungkin nanti ya, belum saatnya guys. Baku ngabarin progres misinya ke 2 anggota divisi kasus aneh ini, dan lagi-lagi apa yang terjadi itu melenceng dari dugaan dan hasil perhitungan Pak Fujimi Tetsuya. Jadi sama kayak case kemarin. Fujimi-san kan bilang, oh Pak Bijogi pengen punya keluarga lengkap di mana Nemu itu sebagai anaknya dan Reiko itu ya tetap sebagai istrinya. Yang terjadi malah Pak Bijogi ngebawa Nemunya doang, mengabaikan istrinya. Soal dugaan-dugaan Pak Fujimi-san yang salah melulu ini mungkin pertama ya untuk ngasih sisi kocak, dan kedua untuk ngegocek penonton tipis-tipis nih. Kita juga sempat kebawa kan sama dugaan dia di case sebelumnya. Taunya yang terjadi itu ya tidak seperti itu. Masih di dunia nyata ya, di sini dikuak kasus kecelakaan bus di lokasi syuting yang melibatkan Pak Bijogi dan Nemu 4 tahun lalu. Soal ini didapat oleh Pak Fujimi maupun Mbak Nagumo setelah menanyakan soal Pak Bijogi ke Tante Reiko kemarin. Jadi menanyakan soal akibat perceraiannya, kebuka soal ini ya. Dan Tante Reiko itu kan bilang, dia berubah. Di sini Pak Bijogi berubah sejak kejadian 4 tahun lalu. Nah, ini yang dimaksud ya. Ya, seperti yang kita lihat, Pak Bijogi itu ya masih hidup dan sehat walafiat saat ini. Tapi Nemu setelah kecelakaan itu ya mengalami cedera permanen, bahkan dianggap meninggal dunia. Dan sudah 4 tahun lamanya nih, Nemu itu nggak bangun-bangun. Koma aja terus dan kondisinya itu ya kritis gitu. Dan Baku, MC kita di sini ya, sebagai salah satu orang yang ngefans sama Nemu, baru tahu sama hal ini. Terus kenapa Nemu itu ya masih sering muncul nih di iklan-iklan dan sejenisnya? Ada kemungkinan itu rekaman lama atau hanya menggunakan CG. Nah, sampai menonton di fase ini, Anda juga jujur masih punya banyak pertanyaan nih ya. Seberapa banyak orang yang udah tahu soal berita ini? Bahkan Baku aja sampai nggak tahu loh. Bahkan baik Fujimi ataupun Mbak Nagumo baru tahu aja lewat Tante Reiko. Tapi soal ini diperlihatkannya lewat sebuah artikel online juga. Nah, membingungkan guys. Tapi bisa juga seperti ini. Coba didengarkan dulu ya.
Ada kemungkinan kayak gini. Memang berita kecelakaannya diterbitkan di sebuah artikel online, tapi tidak disebutkan nama korban-korbannya, yaitu Nemu dan Pak Bijogi. Kalau penerapannya seperti itu, ya jadi kehitungnya masih cukup ketutup lah. Orang yang baca beritanya paling cuman, waduh ada kecelakaan nih di lokasi syuting, tapi nggak tahu nama-nama korbannya itu siapa. Baku denial lah sama keberadaan soal Nemu ini ya, makanya dia itu pergi untuk menemui Pak Bijogi lagi bersama dengan adiknya. Soal ini emang harus coba kita bahas dengan seksama nih ya. Komentar-komentar kalian juga nanti setelah nonton ya pastinya disarankan banget ya. Si Baku langsung terang-terangan aja ke Pak Bijogi kalau dia adalah sang agen bernama Seven yang ada di dalam dunia mimpi. Ternyata Pak Bijogi sudah tahu. Berarti di pertemuan pertama apa Pak Bijogi itu ya pura-pura nggak tahu karena masih menyembunyikan sesuatu ya soal ini ya. Atau Pak Bijogi itu menunggu momen yang tepat saat Baku itu ya menyadari sendiri terlebih dahulu baru menemui Pak Bijogi. Kan kalau kemarin kan kita itu menganggap jadi kayak oh berarti Pak Bijogi ini tuh bukan pemilik mimpinya. Nah soal ini juga jadi menjawab harusnya si pemilik mimpi adalah Pak Bijogi. Banyaknya foto Nemu yang dipajang di tempat kerja Pak Bijogi bukan karena over obsession atau bukan pedo guys ya, tapi lebih ke berkabung nih guys. Si Pak Bijogi ya udah bener-bener sayang sama si Nemu, tapi sayangnya ini tuh lebih seperti sayang bapak ke anak ya. Jadi maaf ya Pak Bijogi ya atas dugaan-dugaan buruk kita di episode kemarin nih. Jadi kita dikasih lihat jelas gimana kejadian kecelakaannya 4 tahun lalu. Anggap aja di sini Nemu itu ya abis syuting lah ya, pulangnya malam-malam. Terus dia itu naik bus sama Pak Bijogi, Nemunya kelelahan dan tertidur. Nah disinilah kecelakaannya itu terjadi. Ada truk besar dari arah berlawanan yang hilang kendali, membuat si supir bus yang dinaikin Nemu itu ya banting setir. Dan si truk ini nabrak pas di samping bus yang ada Nemu lagi duduk di dalamnya. Jadi nabraknya tuh bukan nabrak kayak jebret gitu guys ya, adu banteng guys, bukan. Tapi nabraknya tuh dari samping gitu ya. Ya itu sih critical hit ya, udah jadi ayam geprek seharusnya. Nah kecelakaannya ya berasa tragis banget, menjawab kenapa Nemu juga saat ini tuh begitu kritis sampai-sampai ya nggak bangun-bangun sampai 4 tahun lamanya. Kayaknya soal ini tuh ditutupin begitu keras sama Pak Bijogi, makanya nggak banyak orang tahu. Nemu yang dirawat akibat kecelakaan tragis ini tiba-tiba juga menghilang. Pak Bijogi juga mengambil langkah untuk tidak lapor polisi. Alasannya agar nggak bocor ke media dan juga publik ya. Ya udah pasti chaos sih kalau sampai terjadi juga ini ya. Dan orang-orang banyak yang tahu. Udah kecelakaan sampai koma, terus diculik lagi. Aduh. Pak Bijogi sangat paham gitu ya, Nemu itu ya fansnya itu banyak banget. Makanya menutupi sekuat tenaga dia biar orang-orang itu ya pada nggak bersedih juga. Dan biar nggak chaos juga. Sudah terjawab ya kenapa Pak Bijogi ini tuh berubah bisa dibilang yang dimaksud sama istrinya yang baru diceraikan itu. Mungkin yang paling bikin galau sekarang Pak Bijogi itu yang mempertanyakan keberadaan Nemu itu sekarang di mana. Siapa yang menculik dan karena diculiknya itu dalam keadaan kritis, apakah Nemu itu sekarang masih hidup? Nih, Ana tambahin lagi juga ya. Karena penderitaan Pak Bijogi saat ini, itulah yang membentuk penjara hatinya Pak Bijogi. Jadi ya dia itu berangan-angan selalu bersama dengan Nemu selama-lamanya di penjara itu. Jadi penjara itu bukan sekedar penjara ya, tapi erat kaitannya dengan psikologis dan juga mental seseorang. Penjara di dunia mimpi itu gambaran yang coba diberikan ke kita. Makanya Ana selalu tekankan nih soal ini. Jadi oke lah, Gabu itu ada keunggulan di emosi setiap karakternya yang digali abis-abisan. Tapi Zetsu juga masih membawa soal itu tapi dengan penerapan yang berbeda. Ada gambarannya juga yang harus kita tangkap dengan metode yang berbeda juga ya. Jadi ada hal-hal psikologis yang harus kita pahami juga di setiap case-nya. Bukan Zetsu itu lebih baik dari Gabu ya. Ana nggak bilang seperti itu. Apalagi ini kan masih awal ya. Setiap serial itu punya kelebihannya masing-masing. Tapi inilah detail yang nggak boleh kita lewat. Paham ya? Semoga nggak pada salah tangkap nih soal ini ya. Karena ada Minami di sini, Minami juga jadi tahu. Apa nanti ke depannya Minami juga bakalan mempertanyakan lebih nih soal Nemu ke Baku. Mestinya ada tindakan ke sana ya. Karena pasti dia juga ngelihat ini kenapa kakak gua sebegitu kerasnya gitu berjuang demi si Nemu. Udah bukan kayak sebatas seorang fans aja ya. Nah, padahal Ana juga nunggu tuh Pak Bijogi itu menjawab kenapa Nemu itu masih muncul di iklan-iklan sekarang. Tadi emang udah dikasih tahu sama Mbak Nagumo. Oh, itu kemungkinan rekaman lama atau CG ya. Ya, tapi Ana pengen tahu gitu dari mulut Pak Bijogi langsung sebagai bos agensinya. Pak Fujimi skeptis dengan keberadaan Nemu yang masih hidup sampai saat ini. Emang Nemu itu masih bisa hidup tanpa penanganan rumah sakit? Nah, tapi Baku itu masih sangat-sangat yakin walau kemungkinannya kecil, Nemu itu masih hidup dan ada di suatu tempat. Kembali ke dunia mimpi, di mana Pak Bijogi dan Nemu sampai ke lantai paling atas di penjara ini. Mereka itu bertemu dengan si robot penjaga dan juga Nox. Nah, ini nih ya. Memang gak secara gamblang Pak Bijogi itu mengatakan, harusnya gua aja nih yang ada di tempatnya Nemu dan gua aja yang celaka, bukan Nemu. Tapi
di alam bawah sadarnya Pak Bijogi, dia itu ada kemauan seperti ini. Inilah yang digali terus dan dipancing terus nih sama si Nox ya. Bahkan Nox itu seperti memberikan Pak Bijogi ini tuh kesempatan. Nah, kalau Pak Bijogi ini tuh pemilik mimpi dan dia ada 4 pintu hati, memang nggak ada scene Baku itu nemu pintu hati yang satu lagi yang masih tertutup dan dapet hint dari situ seperti kayak kemarin-kemarin. Scene pertemuan Pak Bijogi dengan Nox ini harusnya sih udah menjawab apa yang ada di pintu terakhir tersebut. Ya scene kecelakaan bus ini. Coba koreksi aja kalau Anda salah ya. Nah, soal kesempatan yang dimaksud kayak gimana tuh? Jadi Nox itu nyuruh Pak Bijogi buat bertarung dengan robot penjaga sampai mati. Kalau ini terjadi, ada kemungkinan Nemu itu bakalan selamat katanya. Jadi kayak nyawa ditukar nyawa lah. Jelas Pak Bijogi yang nggak menolak. Walaupun ini kemauan di alam bawah sadarnya. Makanya dia itu kayak langsung bertindak gitu ya. Mengabaikan si Nemu juga yang kayak jangan-jangan. Nah itu ya soal kemauan alam bawah sadar yang tidak disadari juga masih disinggung di sini. Nah, padahal ini tuh cuma tipu daya Nox aja ya. Baku yang datang belakangan secara heroik ya memperjelas di sini. Kalau ini terjadi, Nemu itu yang nggak terselamatkan. Plus, ya kalian tahulah harusnya selanjutnya seperti apa. Tubuh Pak Bijogi ini tuh diambil alih dan Nightmare itu outbreak ke dunia nyata. Bayangkan, Nightmare segede gitu outbreak ke dunia nyata guys ya. Udah kiamat kali. Di sini oke lah hasutan-hasutan yang dikasih sama Nox ya. Jadi ajakan Nox di sini yang Anda lihat seperti kayak tindakan baik dia dalam tanda kutip untuk membebaskan siksaan dan perasaan bersalahnya Pak Bijogi. Karena penyesalan ini yang jadi menyiksa Pak Bijogi itu ya selamanya. Di counternya itu sama kepercayaan Baku yang masih percaya kalau Nemu itu belum mati. Sama seperti dia yang ada di dunia nyata. Ngomong ke Fujimi-san kan dia itu masih yakin kalau Nemu itu masih hidup. Dari counternya Baku jadi terjelaskan kan kenapa Pak Bijogi itu mati-matian seperti ini. Mau nurut juga sama kata-katanya Nox. Nah, bisa kita perjelas lagi. Kalau Pak Bijogi itu berarti saat ini nih ya, menganggap Nemu itu ya sudah mati. Dalam artian, gua aja yang harusnya mati, bukan Nemu. Dan ini dilanjut dengan Baku yang berjanji untuk menemukan Nemu ke Pak Bijogi. Jadi Pak Bijogi ya bisa tenang lah. Udah gua aja yang cari Nemu katanya. Find Nemu. Makanya di dunia nyata diperlihatkan Pak Bijogi yang tadi menangis sekarang tuh tersenyum dalam posisi masih tertidur. Karena kata-katanya si Baku tadi. Dan langsung di sini Baku itu memakai Capsem baru lagi ya, yang baru aja dia dapatkan di episode kemarin, yaitu Projection Capsem untuk menjadi Kamen Rider Zetsu Technolom Projection. Walau cuman pakai jubah biru, tapi keren juga tuh desain jubahnya yang kayak ada pixel-pixelnya gitu. Kemampuan form ini antara lain ya bisa membuat serangan lawan berpindah ke tempat lain. Ada penjaga robot yang nyerang ke arah jubahnya, gergajinya itu malah jadi nyerang robot yang lain sampai hancur. Walau sudah banyak penjaga robot yang dikalahkan oleh Baku, tapi tetap muncul lagi dan muncul lagi ya. Nah, inilah kemampuan Zetsu Technolom Projection yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu membuat proyeksi dirinya seakan Zetsunya itu ya menjadi banyak. Kagebunshi no Jutsu lah. Proyeksinya Zetsu Technolom Projection ngurusin para penjaga robot, sementara Zetsu yang asli atau Baku yang asli terbang ke atas menara penjara dan menemukan otak inti dari si Prison Nightmare ini. Jelas dihancurkannya itu dengan Rider Kick. Jadi yang keren ketika Rider Kick, proyeksi yang lainnya juga ikutan nendang. Karena kekuatannya itu pada ngumpul di kaki ketika Baku itu ya mengaktifasi si Capsemnya ya. Nightmare-nya berhasil dikalahkan. Kita lihat juga bulan merah yang ada di dunia mimpi itu ya berubah menjadi normal ya. Putih aja udah berubah normal. Reiko, mantan istri Pak Bijogi juga terselamatkan. Dan Pak Bijogi juga minta maaf. Pokoknya orang-orangnya semuanya terselamatkan lah di situ ya. Baku, Nemu, Pak Bijogi dan juga Tante Reiko ya. Nah, apakah bisa rujuk lagi nih di dunia nyata ya, Pak Bijogi dan juga Tante Reiko kan minta maaf di dunia mimpinya udah. Nah, di dunia nyatanya, kupu-kupu ungu keluar dari tubuh Pak Bijogi dan terbang menjauh. Coba Anda jelaskan ya. Kan pas Nightmare itu outbreak di episode 3, banyak kupu-kupu ungu yang dilepaskan sama Nox dan membuat banyak orang itu ya terparalyze gitu ya. Tindakan Nox ini seperti kayak menabur benih gitu agar para Nightmare itu ya bisa muncul dari mimpi buruk dan kemauan gelap seseorang. Nah, karena tadi sudah dikalahkan oleh si Baku, benih ini tuh jadi menghilang dan Pak Bijogi jadi bukan orang yang potensial lagi gitu untuk jadi sumber terciptanya Nightmare. Gitulah ya. Jadi percakapan berlanjut ke dunia nyata. Soal janji Baku akan menemukan Nemu diungkapkan langsung ke Pak Bijogi di kantor agensinya. Nah, mari sekarang kita ke Nox guys. Setelah Nightmare tadi dikalahkan, Nox itu bilang, suatu hari kau akan tahu harga yang harus dibayar karena kekuatan itu. Ini antara kekuatan lucid dream-nya Baku atau kekuatan dia yang mampu menjadi Kamen Rider Zetsu.
Nanti akan ada konsekuensi yang dijelaskan ke kita karena Yabaku itu ya sudah menjadi Kamen Rider. Yang bikin cukup terkejut ya, scene terakhirnya. Ternyata Nemu itu masih ada dan mungkin masih hidup dan tertidur di suatu tempat yang dipantau langsung sama Nox. Kita lihat banyak kupu-kupu ungu pada lalu lalang di atas Nemu yang tertidur ya. Kalau dari yang Nox bilang soal jadilah kekuatan yang menuntun mimpi buruk, bisa aja Nemu ini tuh ada kesinambungannya sama terciptanya para Nightmare. Jadi ada kemampuan khusus dari Nemu yang menuntun gitu ke arah situ ya. Soalnya ada kupu-kupu ungunya. Ya udah, terjawab siapa yang ngambil Nemu dari rumah sakit, yaitu Nox. Dan kasarnya, Nox di sini seperti nyekap si Nemu. Dan soal ini lokasinya di mana? Anda juga masih mempertanyakan ya. Apakah di dunia nyata ataukah di dunia mimpi? Dan tempatnya kok di situ agak mirip-mirip ya sama markasnya Zero, tapi kayak digelapin gitu. Soalnya tembok batanya kelihatan banget tuh ya mirip ya. Ya bisa aja tempat ini tuh sama astralnya dengan markasnya Komandan Zero. Kan dijelaskan kan, oh dia di alam bawah sadar ya. Jadi ada di sebuah alam bawah sadar gitu, tapi bisa dikunjungi secara fisik. Apalagi Nox ini kan ya emang mistis gitu karakternya. Jadi mampu-mampu aja sebenarnya muncul di manapun ya. Apakah soal Nemu dan Nox ini story-nya itu bakal kayak Kanzaki bersaudara di Kamen Rider Ryuki? Jadi ada perjuangan dari Nox untuk Nemu gitu. Atau Nox itu cuman memanfaatkan kekuatan Nemu aja di sini untuk tujuan dia. Salah satunya yaitu sumber terciptanya Nightmare guys ya. Seperti yang dibilang Nox di akhir episode 5. Nah, mari coba kita dengar lagi. Semua hal yang ada di dunia ini ditakdirkan untuk hancur kecuali kita, Nemu. Nah, lewat episode ini Ana nangkepnya ya. Nox itu akan memainkan peran sebagai antagonis yang lebih aktif di sini ya. Jadi nggak cuma mistis lewat-lewat doang. Jadi bukan hanya monster mingguan, tapi dia ini tuh udah jadi pengacau besarnya ya. Jadi yes, itu dia pembahasan Ana untuk episode ke-7 ini yang cukup kompleks ya. Beberapa unsur plot, seperti kayak kebenaran yang kejam yang diungkap, sebenarnya masih terasa kabur dan belum sepenuhnya dijelaskan di episode ini ya. Jadi bisa jadi menunggu episode selanjutnya juga. Dan kekurangan di episode ini nih, yang Ana rasakan ya. Ini tuh melibatkan terlalu banyak plot besar, seperti kayak kehilangan lah, pengungkapan rahasia, form baru juga ya. Jadi dalam satu episode itu tuh semua ada. Jadi bisa membuat sebagian penonton di sini yang merasa kewalahan jika eksposisinya itu kurang rapi ya. Jadi kerasa capeknya juga gitu Ana setelah nonton. Karena ini tema besarnya di mimpi, banyak hal-hal yang kompleks memang yang jadi PR besar untuk memposisikan kerapihannya ya. Ya overall good sih. Ana juga ini enjoy banget bahasnya dengan nambahin teori-teori yang cukup panjang. Cuman, andai kata Zetsu ini tuh bisa lebih rapih lagi dan tetap berpegang ke aturan main yang sudah di-build up sejak awal, ini akan jadi serial Kamen Rider yang sangat luar biasa ya. Puyeng? Ya nonton bahas-bahas Agen Reza. Yaudah guys, segitu aja. Untuk episode minggu depan akan ada debut dari Kamen Rider Zetsu Extreme Recovery. Dan ada tema chef-chefannya ya. Jadi kita tunggu aja kayak gimana ya. Pokoknya jangan tergocek dulu. Dan juga jangan langsung ambil kesimpulan dulu di episode awalnya. Jadi nanti, soalnya konklusinya suka banyak gocek-gocek loh. Tapi itulah yang bisa kita nikmati guys ya di setiap ceritanya Zetsu ini. Ya udah, terima kasih banyak. Jadi silahkan kalian komentarin poin-poin penting yang ada di episode ini. Banyak sekali pastinya ya. Apalagi soal Nemu, apalagi soal Nox juga. Komentar aja di bawah. Thank you semuanya yang udah mendengarkan pembahasannya sampai habis. Kita tunggu juga untuk update-update lainnya. Antara itu Nox Knight ataupun si Zetsu Inazuma Plasma ya, yang udah Ana bahas kemarin, sketch-sketchnya dan juga bocoran-bocorannya. Jangan lupa disimak juga. Thank you guys, teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.